Haleluya, shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa lagi pada sesi ini. Dan karena itu sebelum sama-sama kita bertukar pikir untuk nantinya membahas mengenai topik ini, mari sama-sama kita simak satu cuplikan video berikut ini karena ibu ini juga luar biasa sekali ya memberikan atensi terkait dengan kasus ini, dan harapan kita memang teman-teman ya biarlah kebenaran pada akhirnya yang menang. Karena itu mari kita simak sama-sama terlebih dahulu penjelasan dari beliau. Katanya sekarang judul cerita India ini sudah berubah. TKP-nya yang tadinya ada di Duren 3 tiba-tiba pindah ke Magelang. Wow! Kayaknya waktu itu salah menyusun skenario ya. Jadi akhirnya ya di pertengahan skenarionya dirubah. Ya nggak apa-apa ya, suka-suka sutradara ya sama produsernya ya kan. Nah, lalu yang lucunya lagi, korban pencemok-cemokan alias pelecehan seksual ini katanya dicemok-cemoknya itu di Magelang. Tapi si korban ini dia pulang sama pelaku pencemok-cemokan Brigadir Joshua. Apakah mungkin korban pelecehan seksual mau pulang dengan pelaku yang katanya mau melakukan pelecehan seksual? Kalau Nyai sih nggak mau. Ngapain? Kalau Nyai, karena Nyai normal, Nyai sehat, ya kan? Tapi kan beda kalau sama Putri Ibu Jenderal ini kan beda ya. Nah, lalu apakah ada seorang suami mengizinkan istrinya pulang bersama pelaku pelecehan seksual? Enggak kan? Enggak ada lah. Tapi kan beda lagi sama Ferdy Sambo. Dia percaya-percaya aja sama pelaku pelecehan seksual. Itu luar biasa ya. Hatinya Ferdy Sambo luar biasa. Baik sekali. Dan lagi yang keanehannya lagi ya. Sebenarnya Nyai tahu motif yang sebenarnya. Tapi nanti Nyai buka. Ya kan? Nah, gini loh, masalah pemerkosaan kita sudah biasa mendengar. Masalah pelecehan seksual kita sudah biasa mendengar, dan biasanya pelaku pelecehan seksual akan dipajang dan dikasih tahu bukti-buktinya, visumnya adanya pelecehan seksual. Tapi kalau ini kan nggak ada. Bukti, saksi nggak ada. Hanya katanya si Bu Jenderal ngadu sama suaminya sampai suaminya malu, dan itu masalah harkat martabat rumah tangganya dia sebagai kepala rumah tangga. Wah. Lalu masalah pejabat punya istri simpanan itu biasa. Pejabat selingkuh itu biasa. Ya, itu biasa. Masalah narkoba juga biasa. Masalah uang money laundry juga udah biasa. Jadi nggak ada yang aneh sebenarnya. Cuman ada satu yang mereka tutup-tutupi. Kenapa dibilang itu sangat sensi sekali? Dan itu hanya urusan orang dewasa karena ada Ferdy Sambo teng deng deng teng deng 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 dengan Joshua. Ya. Makanya terjadi pembunuhan berencana karena sakit hati, karena cemburu. Bukan masalah pelecehan seksual, juga bukan masalah perselingkuhan, tapi masalah teng deng 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 teng deng deng teng deng deng deng. Nanti akan Nyai buka pelan dan pasti. Dan ingat ya, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya pihak-pihak kepolisian dan pihak Ferdy Sambo menutupi kasus ini akan terbuka sendirinya. Ya, karena mereka sendiri bikin skenario aja berubah-ubah, bisa dibaca oleh masyarakat. Apalagi Nyai, ya Nyai tahu motif yang sebenarnya, tapi ya sudahlah ya. Kalau sampai motif yang sebenar-benarnya ini terungkap, maka kepolisian Republik Indonesia akan sangat malu. Ternyata jenderalnya, dan negara juga malu. Masalah punya istri simpanan biasa, nggak aneh. Ya, makanya masalah istri simpanan di up mulu itu mah untuk menutupi hal yang sebenarnya. Ya, tapi ya sudahlah, nanti kita lihat aja apa yang terjadi sama mereka yang ikut berkonspirasi dan menyeting kasus ini. Akan ada satu kekuatan Allah untuk membinasakan mereka-mereka yang bersikap zolim, bersikap jahat. Lihat aja, kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuatannya, kekuasaannya di hadapan mereka-mereka yang zolim kepada orang kecil, orang susah, orang yang gak mampu. Kita lihat aja, ya. Nah, teman-teman, kita sudah bisa menilai bagaimana kasus ini arahnya kemana. Endingnya kasus ini akan baik. Mereka akan berusaha menutupi. Mereka kalau bisa, semua orang itu disuruh tutup mulut. Karena mereka malu kalau ketahuan yang sebenarnya. Nyai tahu, nanti akan Nyai bongkar.
ada waktunya itu terbongkar. Tapi ya mudah-mudahan aja terbongkarnya bukan dari mulutnya ya, tapi terbongkarnya oleh satu kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat aja, pelan dan pasti kebenaran di atas kebenaran akan terungkap seadil-adilnya di negara ini. Oke, teman-teman, sebelum sama-sama kita lanjut, ini jelas ya, ada beberapa poin yang disoroti oleh Nyai Dewi Tanjung terkait dengan kasus ini, yang mana beliau menyampaikan tahu sebenarnya alasan ataupun motif ya dibalik dari tewasnya almarhum Brigadir J. Nah, teman-teman, memang dalam bagian ini tidak secara spesifik diutarakan alasan itu apa. Nyai Dewi Tanjung sendiri menyatakan ya, masih kemudian mengkip ya, supaya biar nanti orang lain atau pihak lain yang kemudian jujur kepada publik dan mengungkapkan ada apa sebenarnya di balik dari semuanya ini. Nah, teman-teman sekalian, ini menjadi satu tanda tanya memang, karena mengenai isu ataupun kemudian pertanyaan tentang motif yang akhirnya menewaskan almarhum Brigadir J ini ya belum secara terang benderang ya diungkapkan ke publik, apalagi dengan beberapa waktu yang lalu itu katanya motifnya itu sengaja tidak dipublikasikan karena menjaga perasaan dan segala macamnya. Itu yang kemudian justru semakin menarik perhatian publik. Dan teman-teman sekalian, beberapa waktu yang lalu, sebentar ya, saya coba share dulu screen-nya kepada teman-teman semua. Ini ada berita-berita terkait dengan pengungkapan kebenaran di balik dari kasus ini yang semakin luar biasa menarik perhatian publik. Nah, ini beberapa jam yang lalu ya, katanya Kapolri akan copot Kapolda hingga pejabat Mabes terlibat judi online. Wah, teman-teman, ini menarik ini ya. Kapolda ini, teman-teman, ya, Kapolri perintahkan tindak judi online, yang tak sanggup angkat tangan ya. Kapolri perintahkan backingan bandar judi disikat habis ya. Nah, ini dia teman-teman. Siapa nih? Ini katanya Kapolda, teman-teman ya. Waduh, ini bagaimana ini Kapolda yang mana ini, teman-teman? Ya, kita tunggu nanti ini siapa sosok yang akan dicopot oleh Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit dalam hal ini, teman-teman. Jadi memang ini semakin menarik dari waktu ke waktu pengungkapan dari kasus ini, sepertinya teman-teman benar yang dikemukakan oleh Pak Mahfud MD ya. Beberapa waktu yang lalu tuh, teman-teman, kalau nggak salah tadi pagi saya lihat satu video di mana Pak Mahfud MD ini menyampaikan bahwa, sebentar teman-teman, kita lihat langsung pemberitaannya ya. Ini menarik juga nih, Mahfud MD ya, MD teman-teman, Kerajaan Sambo ya, Kerajaan Sambo ini tadi, teman-teman ya. Mari kita lihat, dia ya. Oke, teman. Jadi di sini ya, Mahfud MD bilang kelompok Verdi Sambo seperti kerajaan tersendiri, teman-teman ya. Ya, jadi ada kerajaan Verdi Sambo di Polri. Nah, ini dia beberapa jam yang dilayarkan semua, sumbernya sangat jelas sekali, teman-teman. Jadi memang ini luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman, seperti yang kalian semua perhatikan di layar ini. Wah, ini bagaimana ini ya kalau kita yang melihat hal-hal yang seperti ini sebagai masyarakat biasa. Saya secara pribadi, teman-teman, menjadi ini ya, untuk sejauh ini, untuk sampai detik ini, berakhir dulu lah rasa percaya kepada pihak Polri ini. Saya secara pribadi, teman-teman, saya tidak mau bicara mengenai topik mau percaya dulu deh. Yang mendingan saya percaya ke yang lain aja dulu untuk sementara ya, karena memang teman-teman, selama kasus ini belum diungkap, saya secara pribadi melihat bahwa ini ya, kita tunggu dulu lah kira-kira ini akan terungkap secara transparan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat, ataukah bagaimana ya, kita nantikan saja, teman-teman ya. Ini begini nih ya. Wah, lihat teman-teman ya. Ini Pak Mahfud MD yang menyampaikan ini ya. Jadi ada ini dia, teman-teman ya, bahkan di sini viral Kaisar Sambo dan Konsorsium 303 ya. Mahfud MD sebut kelompoknya seperti kerajaan. Nah, ini dia, teman-teman. Jadi kalau kemudian ada hal-hal yang seperti ini, ya bagaimana kita bisa ya sebagai masyarakat biasa, rakyat biasa, memberi harap ya, menaruh harap kepada pihak-pihak penegak hukum kalau kemudian begini jadi ya, teman-teman. Nah, di sini ya ini muncul ya udah banyak ini Verdi Sambo raja ya di kepolisian katanya. Ya teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua. Jadi ya kita harapkan saja ini, semoga saja pikirannya segera terungkap. Ya, karena saya lihat tadi, teman-teman, sebentar ini tadi saya lihat ini memang Pak Kapolri meminta ya ini untuk diungkap secara transparan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik ya. Oke, teman-teman, yang kita lihat Kapolri.
kepercayaan publik ya, kepercayaan publik. Mari kita lihat dulu teman-teman, ini Pak Kapolri tadi diberitakan ya mengenai hal seperti itu. Coba kita, ini dia. Teman-teman, seperti yang ada di layar kalian semua ya, Kapolri Kejajaran raih kepercayaan publik dan kawal kebijakan pemerintah ya. Kapolri Kejajaran raih lagi kepercayaan publik, hindari pelanggaran ya. Ini dia teman-teman ya, raih lagi kepercayaan publik. Artinya teman-teman, sebelumnya publik sempat tidak percaya, makanya di sini judulnya jelas ya, raih lagi kepercayaan publik ya. Ada waktu di mana publik percaya, lalu kemudian kepercayaan itu hilang. Nah, ini yang kemudian diupayakan ini untuk didapatkan kembali. Ya, kita tunggu saja nanti teman-teman. Tapi saya lihat di media sosial yang menjadi ya salah satu aspek yang mempengaruhi secara signifikan untuk publik ini bisa percaya kembali kepada pihak Polri, ya dengan cara mengungkap kasus ini secara transparan, karena kasus ini memang yang benar-benar luar biasa sekali mendapatkan atensi publik ya, seperti yang ada dilihat teman-teman semuanya. Ya, ini sudah sekitar 1 bulan dan perhatian publik terhadap pengungkapan kasus ini benar-benar luar biasa, tidak ada redupnya ya dari waktu ke waktu, karena memang semakin kita lihat pemberitaan-pemberitaannya justru semakin menimbulkan tanda tanya dan muncullah fakta-fakta yang baru. Jadi itu yang kita harapkan teman-teman ya, semoga ini diungkap secara transparan dan seterang-terangnya. Terima kasih untuk kalian semua ya, kita doakan saja nih Bapak Kapolri dan juga semua jajaran yang kemudian teman-temannya diberikan tugas ataupun tim sus ya yang dibentuk untuk mengungkap kebenaran di balik dari semuanya ini. Semoga mereka bisa bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas. Terima kasih. Doakan terus keluarga yang ditinggalkan, dan apa yang disampaikan oleh Nyai Dewi Tanyu tadi itu bisa menjadi satu informasi ya, di mana kita bisa melihatnya, ataupun saya secara pribadi melihatnya sebagai bentuk perhatian ya, perhatian, keprihatinan ataupun kemudian kegeraman juga terkait dengan pengungkapan kebenaran di balik dari semua ini. Terima kasih teman-teman. Shalom, selamat beraktivitas, Tuhan menyertai, memberkati kita semuanya.